Okay, hello everyone. We meet again in the structure and written expression exercise. Yeah, uh, this is the review for your result for the last week quiz. Yeah, you did really well. Thank you very much for your effort. This week, we are going to discuss one by one, yeah, its number, so we can get the feedback. You can get the feedback for what you have done so far. Okay, but I will remind you, in every meeting, please read the summary, yeah, the mapping for each topic carefully, because once again, this TOEFL discussion is a review, yeah, so it is not the the whole semester uh, topics, but it's just a review for several weeks. That's why uh, in the last week we just discussed about structure and written expression, and then here you can also enrich your understanding later on with error recognition. But in error recognition, we'll share the discussion in the next week. Yeah, so this week we have a discussion related with structure and written expression. Okay, we got the first question here. Blah 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 by Anna Baldwin in 1878. Yeah, this incomplete sentence is about structure and written expression topic, right? You have it, you have A, B, C, D. In this sentence, what is missing? Apa yang hilang, apa yang kurang? Kalau teman-teman cermati ya, nah pembahasannya nanti akan saya mix dengan bahasa Indonesia. Uh, please consider this sentence. Does it have the verb yet? Kemarin kan analoginya kalau saya ya untuk mempermudah itu kan mendiskusikan tentang klausa dan kalimat ya. Dan kalimat itu minimal harus ada kata kerja atau kata kerja bantu. Nah, di sini sudah ada kata kerjanya belum? Belum ada. Nah, jadi kita harus kalau dalam satu kalimat minimal harus ada satu kata kerja. Ya, analogi seperti kereta kemarin. Ya, verb itu ibaratnya gerbong. Kalau ada dua gerbong, ada dua klausa atau dua kalimat, harus ada satu rantai atau satu penghubung atau satu connector, conjunction here. Nah, kalau ada tiga nantinya tentu ada dua conjunction. Kalau ada 5 kalimat harus ada 4 dan seterusnya. Kalau hanya satu kalimat tidak memerlukan conjunction di sini. Nah, kita lihat bla 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 by Anna Baldwin in 1878. The invention of the vacuum milking machine. Nah, kalau kalimat diisi oleh A ini masuk masih belum ada kata kerjanya, ya kan? Di sini belum ada kata kerjanya, di sini hanya subject. Ya, the noun phrase as subject. Dan kemudian yang B, that the vacuum milking machine was invented. Oh, ada was invented. Ada kata kerjanya. Tetapi ada that. Jadi kelebihan lagi, ya. Jadi ini hanya memerlukan satu kalimat, satu kata kerja, tetapi di sini ketambahan conjunction lagi. Jadi tidak tepat yang B ini. Kemudian yang C, the vacuum milking machine which was invented. Nah, ini kasusnya sama. The same case with B. Ada kata kerja ya berbentuk pasif di sini, tetapi ada which conjunctionnya di sini. Jadi dalam satu gerbong di sini analoginya ya, kalau saya ingatkan sekali lagi, ada satu rantai. Jadi tidak perlu ya, ini tidak perlu harus kalau ada ini harus menggabungkan kata ada satu kata kerja lagi ya. Jadi dalam kalimat ini it's unnecessary for using which. Dan kalimat D, the vacuum milking machine was invented. Nah, inilah yang paling tepat ya. Memerlukan satu kata kerja ya, was invented by Anna Baldwin in 1878. So the answer is D. Oke, kita cepat lanjut ya untuk pembahasan berikutnya. Number 2, dry cleaning is the process ya. Teman-teman sudah melakukan
dan mencermati. Jadi apa jawabannya? Nah, dry cleaning is the process bla 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 clothes are cleaned in liquids other than water. Ya, di sini ada dua kata kerja. Dry cleaning is the process, kata kerja bantu ya. Bla bla clothes are cleaned. Ya, ada dua gerbong, butuh satu rantai. Hanya butuh satu conjunction di sini. Ya, semuanya satu conjunction. Oke. Jadi sekarang kita ke level yang berbeda. Setelah ke level surface structure, kita ke deep structure-nya, langsung ke meaning-nya ya. Jadi ini kita harus mendiskusikan maknanya. Mana yang cocok conjunction-nya? Kalau by, dry cleaning is the process by. Ya. Dry cleaning, mencuci secara kering itu adalah proses oleh. Nah, tidak nanti oleh diikuti oleh non phrase ya. Atau keterangan dari itu oleh siapa seperti itu ya kan. Di sini tidak tepat karena diikuti oleh kalimat clothes are clean in liquid other than water. Yang nomor 2 which through. Nah, oke, di sini teman-teman bisa melihat ya makna dari which through itu yang mana. Yang mana itu by which. Kalau which through itu ya itu yang melalui. Apakah yang melalui atau yang mana? Ya, kalau yang melalui tidak harus di sini yang melalui apa gitu ya, non phrase. Kalau di sini yang mana, lalu memulai kalimat baru lagi sebagai conjunction itu. Jadi dry cleaning is the process, yang tepat adalah by which clothes are clean in liquids other than water. Nah, jadi be itu salah ya. Through apalagi nih, melalui, karena diikuti oleh kalimat melalui pakaian yang tidak, yang mana pakaian dibersihkan di dalam cairan selain air. Oke, next number 3 ya. I will make it bigger a bit. Oke, oh stupid. Sandals are made of loose sands bla 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 up by the action of the wind. Di sini selain makna kita cermati strukturnya secara sekilas ya. Sentence are made of bla 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 ya. Sudah ada kata kerjanya. Jadi nanti kita di sini tidak by sentence are made of lozenges bla 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 up by the action of the wind. Jadi di sini tidak memerlukan kata kerja sebenarnya ya. Tetapi di sini ada pilihan yang bervariasi. There are many optional choices here. It builds. Sudah ada double subject it ya, pronoun sebagai subjek, ada verbnya. Padahal sini sudah cukup verbnya kan, nggak ada conjunctionnya ya. Jadi tidak ada verb 2, hanya verbnya 1 yang dibutuhkan. Ini sudah cukup ini kata kerjanya 1. Kalau ada build lagi, ini kata kerjanya jadi 2 ya. Pola berpikirnya gitu. Jadi di kalimat tersebut masih membutuhkan conjunction 1 lagi. Ya, seperti analogi yang tidak akan saya ingatkan terus, ini yang terakhir ya, analogi tadi. Ada 2 gerbong, di sini sudah 1 gerbong kan. Kalau membutuhkan ada gerbong 1 lagi harus membutuhkan rantai 1, harus membutuhkan conjunction 1 lagi. Jadi itu. Jadi yang kalimat A itu belum tepat. Nah, pilihan A ya untuk melengkapi kalimat itu. Sentence are made of loose sand. It builds double subject, double verb. Belum ada conjunctionnya kalimat itu. Kemudian yang B, build, sama. Ada verbnya. Jadi dalam kalimat itu nanti ada 2 verb tanpa adanya conjunction. Yang C, is building, sama bentuknya verb. Cuma ini progresif ya, continuous. Jadi is building, sama. Jadi A, B, C is wrong. Yang benar adalah D. Lupa itu build kan verb 3. Ya, ini verb 3 tapi dalam bentuk, kalau teman-teman lihat topiknya, ini bukan kata kerja ketiga seperti have built, has built, atau telah membangun ya, tapi ini sebagai reducing clause. Nanti menjadi participle phrase tadi ya. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin, ini berasal dari sentence are made of loose sands which is built.
ya, yang dibangun. Tetapi karena untuk prinsipnya dari bahasa itu salah satunya adalah membuat kalimat menjadi mampat atau menjadi concise, ya, atau menjadi padat. Jadi itu klausanya diubah menjadi phrase, participle phrase. Jadi diubah menjadi bentuk verb 3, ya, adjective. Build. Jadi which is-nya dihilangkan. Teman-teman bisa melihat materi sebelumnya ya. Sebentar, saya coba akan stop sharing ya. Lalu akan saya buka mengingatkan kemarin sebentar ya, karena ini penting. Please wait for a minute. Ya. This one, incomplete ya, or missing participle phrases. Jadi ini topik yang subtopik ini. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini ya, karena dia di reduce atau shorten jadi relative clause ya, menjadi present participle ya. Kalau kalimatnya aktif seperti ini nanti penyingkatnya menjadi joining. Tapi kalau kalimatnya dengan conjunction lalu bentuknya seperti tadi, which is built, yang dibangun, dia bukan building tapi build, verb 3 gitu ya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa mencermati materi yang ini. Oke. Oke, saya share screen yang punya ya. Kita lanjutkan. Ya. Number 4. Ya, bla 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 book jubilee. Ya. Koma, which was based on the life of her great grandmother, koma. Ini sering muncul dalam soal TOEFL ya. Ada 2 koma. 2 koma ya. Ini di dalam 2 koma itu adalah keterangan lanjut dari noun phrase sebelumnya ya. Jadi sama. Dia menjelaskan tentang bla 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 book jubilee ya, which was based on the life of her great grandmother, Margaret Walker, was awarded the Pulitzer Prize ya. So di sini ya kita harus mencermati susunannya ya. Ada which was based, ada satu kata kerja ya, was awarded yang dihadiahi, yang dianugerahi seperti itu. Jadi ada 2 kata kerja di sini. Nah, di kalimat ini harus membutuhkan satu conjunction ya, untuk melengkapi salah satunya di noun phrase atau subjeknya ini. Nah, di sini kita kalau it was her, misalnya kita pilih C, salah. Karena apa? Karena double it ya, untuk menggantikan itu jadi double nanti subjeknya. Dan di sini ada was her, ada kata kerja bantu, ada to be di sini. Nanti verbnya ada 3 dalam kalimat itu, conjunctionnya belum ada. Nah, kalau kita pilih B, her, ya sama, masih kurang conjunction. Nah, yang ada conjunction adalah A dan D. Teman-teman harus memilah itu, A dan juga D. Yang B sama C jelas salah. Sekarang A dan D. Nah, A dan D kita lihat maknanya. That atau for. Ya, ini apa? Karena penghargaan ya, yang didasarkan dari hidup nenek buyutnya. Maka Margaret Walker itu was awarded, dianugerahi the Pulitzer
surprise, the uncanny surprise. Karena apa? Karena book jubilee. Karena karyanya for her book jubilee, bukan that her. Jadi yang benar adalah maknanya ini. For her book jubilee, ya. Karena karyanya ini book jubilee yang didasarkan, nah keterangan lanjutnya which was based on the life of her mother, nah, ini phrase di sini dari for her sampai ke grandmother itu keterangan lanjut dari Margaret Walker. Jadi adjective clause-nya dari Margaret Walker karena menerangkan noun. Margaret Walker kan noun phrase. Jadi yang menerangkan noun itu adalah adjective. Jadi ini tambahan aja ya. Jadi for her book jubilee which was based on the life of her grandmother itu adalah noun phrase. Sorry, adalah adjective clause untuk menerangkan Margaret Walker itu. Untuk menerangkan book jubilinya yang which was based on the life of her great grandmother. Jadi for her book jubilee yang apa? Nah, yang menerangkan noun phrase-nya bukan Margaret Walker ya, tapi noun phrase dari book jubilee. Mohon maaf untuk dikoreksi ya. Jadi was based on the life of her great grandmother. Oke. Tuh. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kemudian number 5, job specialization takes place bla 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 of production is separated into occupation. Ya. Di sini sudah ada kata kerja takes place. Lalu ada is spirited, ada dua kata kerja, membutuhkan satu conjunction. Ya. Kalau kita pilih A, whenever ada conjunction, tapi ada is lagi. Kurang tepat, maka membutuhkan dua conjunction kalau ini. Ya, jadi kurang. Oke. Kemudian kalau kita memilih C, ya, sama dengan A. Di sini sudah ada when conjunction, tapi ada is tambahannya lagi. Kurang tepat. Nah, sekarang secara structure kalau tidak B, D, tetapi kita pilih berdasarkan makna ya. When the work atau whenever working. Nah, kalau dari maknanya job specialization takes place ketika apa? Ketika when the work of, bukan whenever working of ya. When the work of production is separated into occupation. So the answer is B ya, membutuhkan satu conjunction. Yang D itu secara makna salah. Oke. Kemudian nomor 6. Nah, ini pengecoh. Kalau dalam soal level ini sudah satu tingkatan di atas ya dari level yang standar. Karena banyak terkecoh ini. Bla 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 are hot is a common misconception. Nah, tidak hanya untuk strukturnya saja, tapi satu kesatuan ini dengan maknanya ya. Di sini are hot is a common misconception. Ini hanya membutuhkan subjek saja ya. Di sini sudah ada are sama is, ada dua kata kerja bantu, ada dua to be. Jadi membutuhkan satu conjunction di sini. Tapi di sini juga belum ada kelengkapan untuk subjeknya. Jadi membutuhkan subjek dan adanya conjunction. Ya, kalau kita pilih A ini all desert, desertnya di sini belum ada conjunctionnya. Yang B, C atau D ada conjunctionnya. Ya, which di sini ada of, di sini that. Sekarang maknanya, yang of all desert tentu saja tidak tepat ya kalau kita masukkan dalam awal kalimat dalam konteks nomor 6 ini. Ya, it's inappropriate. That's why we will consider B or D. Yang mana? Ya, teman-teman kemarin milih mana? Nah, kalau kita memilih B, sekilas sepertinya benar. Ya. All desert which are hot is a common misconception. Jadi semua gurun pasir yang panas itu adalah misconception yang umum, salah pahaman yang umum. Ya, coba diresapi maknanya. Seluruh atau semua gurun pasir yang panas
Berarti salah kalau gurun adanya gurun pasir yang panas itu sebuah miskonsepsi. Padahal faktanya gurun pasir itu ada yang panas kan? Ada. Iya, jadi nomor B itu, pilihan B itu kurang tepat. Kalau yang D, that all desert are hot is a common misconception. Iya, ini jawabannya. That all desert. Jadi bahwa semua gurun yang panas, ya, kalau that all desert are hot, bahwa semua gurun itu panas, itu adalah misconception. Tuh. Nah, karena tidak semua gurun itu kondisinya dalam selalu atau semuanya panas. Ya. Ada suatu saat di malam hari ya di Timur Tengah, in the Middle East ya, it has a very extreme changing of the climate, of the temperature. Jadi gitu. Jadi kadang ada gurun yang di saat tertentu itu dingin. Ya, tidak hanya semua gurun itu panas, tidak. Itu adalah miskonsepsi kalau seperti itu. Jadi maksud dari penulis maknanya adalah itu. Jadi jawabannya adalah D, that all desert are hot is a common misconception ya. That all desert are hot is a common misconception. Oke, kemarin teman-teman bisa cek jawabnya apa gitu ya. Nomor 7. Bla 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 imaginative stories about the origin of the game of chess. Nah, kita cermati di sini kurang apa kalimat ini. Ya. Imaginative story about the origin of the game of chess. Jadi kalimat ini sudah ada kata kerjanya belum? Belum ada. Ya, nah, belum ada. Jadi membutuhkan kata kerja. Kalimat A tidak ada, kalimat B tidak ada kata kerja, kalimat D tidak ada, kalimat C ada R, kata kerja bantu, to be. Ya. There are many imaginative story about the origin of the game of chess. Ya, ini sederhana ya kalimatnya. Apa soalnya? Jadi jawabannya adalah C. The answer is C. Okay, then next. Number 8. Blah 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 blah. One of Canada's greatest engineering project is a 27-mile long waterway between Lake Erie and Lake Ontario. Mana yang tepat untuk mengisi kekosongan itu? Which one is the best for completing the missing blanks? Teman-teman kemarin menjawab apa? One of Canada's greatest engineering project, ada koma ini ya. Jadi nanti apa? Koma ini diperhatikan. Apakah hanya satu koma atau nanti ada dua koma ya. Is a 27-mile long waterway. Ya, ada is-nya. Oh, sudah ada kata kerja satu. Ya. Between Lake Erie. Nah, between di sini itu conjunction antar apa? Bukan antar kalimat di sini, tapi between untuk menjelaskan Lake Erie, noun phrase, nama tempat, and Lake Ontario. Jadi between dan and di sini bukan conjunction antar kalimat ya. Jadi kita tetap hitung masih conjunction apa verbnya satu, conjunctionnya belum ada ya. Oke, jadi tidak membutuhkan conjunction. Kalau ada a nanti malah ada conjunction satu because ada tambahan is lagi dan di tengah-tengah ada koma. Kalimat ini tidak tepat nantinya kalau disusun seperti itu ya. Kemudian yang nomor pilihan B sama. Nanti ada dua kata kerja bantu. Ada is, lalu ada tambahan the wetland ship canal is. Ada dua. Lalu C, that sama is ya. Dan ada koma nanti di sini. Ya. Dan seperti kasus A ini kalau dimasukkan tidak tepat. Sekarang yang D. Nah, D tidak ada conjunction-nya kan? Pas. Dimasukkan karena kata kerjanya sudah ada is, jadi ini secara struktur masuk dan ada koma di sini dan di sini nanti koma. Jadi ada koma 2. The wetland ship canal itu subjeknya, ini non phrase-nya, koma. Nah, ini
koma, lalu di sini one of Canada's greatest engineering projects, koma. Nah, di situ one of Canada's greatest engineering project itu menjelaskan tentang the Welland Ship Canal. Jadi itu adalah subjek ya, subjeknya panjang. The Welland Ship Canal, koma, one of Canada's greatest engineering projects, koma. Lalu kata kerja baru is a 27-mile long waterway between Lake Erie and Lake Ontario. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. The answer is D. Okay, next. Number 9. A deep tissue message is a type of message therapy, blah blah blah, on one part of the body, such as the lower back. Di sini komanya cuma satu ya, artinya untuk jeda, untuk adanya suatu keterangan lanjut. The further information for the current sentence. Oke, kurang apa kalau teman-teman cermati di situ? A deep tissue message is a type, sudah ada is, bla 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 bla. Ya, sudah ada kata kerjanya satu ya. Sebenarnya tidak membutuhkan conjunction ya, tidak apa-apa. Kalau kita pilih A, its concentration is, tambah lagi is, ada dua. Subjeknya juga double, jadi belum ada conjunctionnya kalau kita tambah A. Salah malah ya. Sekarang kita pilih yang D, to be concentrated. Tambah kata kerja lagi, to be concentrated. Salah. Ya, sudah ada satu kata kerja. Nah, yang C ini why, it concentrates. Nah, ada why, oh ada concentrate, ada verb tapi ketambahan conjunction. Ini sekilas benar, tapi double subject, ada it di tengahnya ya. Dan ini juga secara makna tidak tepat. Nah, yang tepat adalah concentrating. Ini bukan verb, ini adalah bentuk tadi dari participle tadi loh, yang reducing clause ya. Biasanya ini struktur aslinya kalau misalnya a deep tissue message is type of message therapy which concentrate on one part of the body. Nah, kayak gitu. Cuma dibentuk menjadi which concentrate ya, which ada conjunction, ada verbnya, itu kita ubah menjadi bentuk yang participle untuk ini ya, seperti structure and written expression di sini ya, incomplete missing participle phrase. Ya, jadi menjadi concentrating, dan ini bukan dihitung menjadi kata kerja sekarang ya, jadi tetap is saja kata kerjanya, jadi kalimat ini sudah sesuai dimasukkan. Oke, dan number 10, the last one, karena kemarin yang saya berikan di quiz 10 ya, tidak terlalu banyak karena ini untuk mapping ya, untuk refresh dan review teman-teman ya. So to revoking your understanding and sharpening your analysis related with the structure and written expression analysis. Okay, number 10, one of the most powerful optical telescopes, koma, the Big Eye at Mount Palomar, koma. Nah, ini sampai one of sampai Palomar, koma, itu adalah subjek. Satu kesatuan di sini. One of the most powerful optical telescope, koma, yaitu namanya one of the most powerful optical telescope itu adalah the Big Eye at Mount Palomar. Oke, itu koma, subjeknya. Bla bla bla, a 200-inch mirror. Kalimat itu kurang kata kerja. Ya, ini salah satu soal yang simpel juga. Kalau kita taruh D, sudah ada apa? Kata kerja aja belum ada, malah ditambahkan conjunction ya. Salah. Ini with juga salah. That has, ya, ada conjunction lagi, salah. Yang diperlukan adalah kata kerja, yaitu A, has. That's the discussion ya, for number 1 till number 10. You can rewatch this again, and you can also take a look on the summary for the last week materials ya, related with structure and written expression mapping. Good luck ya untuk materi hari ini. Mencermati video pembahasan latihan, lalu teman-teman membaca materi yang tentang error recognition dan mencoba latihannya. Besok kalau teman-teman sudah mencoba, minggu depan kita akan diskusikan melalui video lagi ya, hasil dari pekerjaan teman-teman dan pembahasannya. Okay, thank you very much. See you in the next occasion, in the next topic for our class. Goodbye.